paling atas pondok karena kita mau mengundang sosok kuyang. Yang dimana katanya kuyang ini sangat legendaris di kotanya sana ya Mas. Arah dong. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di channel Ulu Umi Liva Official. Ya, sahabat, semoga kalian yang menonton video ini kalian dipanjangkan umurnya, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Ya, sahabat ya. Ya, kenapa kita ada di paling atas pondok? Karena kita mau mengundang sosok kuyang. Yang dimana katanya kuyang ini sangat legendaris di kotanya sana ya Mas ya. Kotamu. Kotamu. Iya. Kau kan orang sana. Ya, kita mau menguak sosok kuyang ini, sahabat. Ada pesan-pesan Mas tambahan tentang seputar tentang kuyang ini? Mungkin nanti ya. Iya. Ya sahabat, sebelum kita langsung menguak kisah sang kuyang ini, kita salawatan dulu supaya kita mendapatkan barokahnya Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad. Allah. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Ya, kita mau mengundang sang kuyangnya dulu ya sahabat ya. Monggo Mas kita panggil dulu kuyangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tinggal diambil ya ini ya. Ini jadi sebenarnya sih manusia yang Memiliki ilmu itu. memiliki ilmu kuyang. Mungkin kita bakal tarik sukmanya Mas ya. Ya, sahabat. Monggo Mas ditangkap, tinggal ambil aja. Ya. Masukin ke saya.
Dah. Siapa kamu? Kamu siapa? Ini laki-laki apa perempuan, mohon maaf? Saya perempuan lah. Assalamualaikum. Islam kan ya? Islam bukan? Mm-mm. Ngapain saya dibawa ke sini? Katanya sampean punya satu ilmu ajian. Ajian apa lagi? Ilmu kuyang. Iya kan? Iya nggak? Itu kan ilmu hitam. Tahu dari mana kamu? Ya tahu lah. Udah lama pakai ilmu itu? Gak perlu tahu. Itu kan ya menyiksa dirimu sendiri juga. Kamu menggunakan apa? Memakan jimat itu, akhirnya kamu juga tersiksa, harus mencari makan terus. Ngapain saya dipanggil ke sini? Ya itu pengen tahu lah, kita pengen menguak seperti apa sih ilmu yang Emang di mana kamu ini? kuasai itu. Emang di mana ini? Ini jauh di seberang pulau. Hebat kamu ya, bisa manggil saya sampai ke sini. Nggak ada yang hebat. Ya kok pas gitu, pas kamu nggak lagi ritual, Ya, jadinya ya bisa datang ke sini. Gimana ilmu yang Anda kuasai itu seperti apa? kamu juga sudah tahu ngapain kan? No. Belum tahu, adanya saya datangin ya. Kami pengen tahu. Pengen tahu dalam hal apa? Ya secara magisnya. Mau nyoba? Nggak mau ngapain. Perempuan-perempuan gini juga sakti tahu. Kenapa Anda tertarik dengan ilmu itu? Gak usah tanya-tanya. Pasti ada tujuan tertentu. Tujuan apa? Saya main-main aja. Mana ada orang yang udah mempunyai ilmu kuyang itu tidak ada istilah main-main, karena itu sebuah ilmu hitam, mana dia harus memakan salah satu jimat hingga dirinya bisa berubah menjadi kuyang. Tak bongkar sekalian. Jadi orang yang memakai ilmu kuyang ini, dia akan selalu merasa susah. Dia harus mencari makan terus. Tujuannya apa? Tujuannya Diam kamu. kenapa? Ngapain kamu ngomong kayak gitu? Yang kamu omongin itu dusta, nggak ada nyari makan-makan. Loh, itu Bohong kamu. realita. Dia itu pengen awet muda, nomor satu. Kamu menantang saya kamu ya? Siapa yang menantang? Saya nggak menantang. Mau ngapain? Ini bukan ragamu, jadi kamu gak bisa berubah. Ya gitu sahabat, orang yang memiliki ilmu kuyang itu tujuannya supaya dia awet muda. Namun jika dia nggak mendapatkan makanannya, maka dia akan kelihatan. Tujuannya cuma satu, cari makan. Makanannya apa? Banyak.
darah dari para wanita. Darah haid bisa, darah nifas bisa, wilada setelah melahirkan, itulah darah-darah. Bahkan biasanya bekas pakaian dari orang yang melahirkan itu pun akan dicarinya. Dia selalu mengintai mangsanya sebelum dia mendapatkannya. Ya penciumannya tajam. Antar kota dia tahu. Oh sini yang lagi ada. Ya. Sakti juga. Ya, saya cuma ngajak dialog enak, nggak usah ada tempur. Cuma nggak akan bisa keluar. Mau ngapain? Ya sia-sia bukan? Kita lumpuhkan. Bukan kuatnya tuh. Nah, Sakti karena itu juga bukan kamu. ragamu. Sakti kamu ya. Siapa kamu? Enggak Kamu yang siapa? sakti. Enggak, percuma, itu bukan ragamu. Jadi kamu gak akan bisa berubah. Ininya di sini kami cuma ingin tahu apa sih yang kamu cari, yang awalnya kamu belum tahu ilmu hitam ini, sampai-sampai kamu ingin pelajarinya. Saya hanya ingin hidup abadi, kekal. Itu Ya, terus dan juga saya ingin terlihat muda. Dan saya suka menggoda para lelaki. kamu udah tahu resikonya. Padahal itu kan menyusahkan dirimu sendiri.
kamu di daerah sana pun sering diincar orang. Pintar-pintar membuktikannya. Kamu beraksi gitu mencari mangsa atau makanan setiap malam atau di malam-malam tertentu aja? Setiap malam di jam tertentu. Cuma nggak selalu mendapatkannya. Bagaimana cara apapun, malam itu tetap harus dapat. Jika tidak, tubuh saya seperti terlilit. Itu kamu memiliki ilmu kuyang ini, apakah benar dengan menguntal jimat atau memakan jimat, atau dengan amalan tertentu? Saya dengan jimat, Berarti dan juga ada puasanya. ya berarti seperti umumnya lah. Ya, Jadi kuyang itu ya ada banyak sih caranya, nggak harus jimat. Cuma yang kali ini dia menggunakan yang jimat itu saja. Jadi kenapa kuyang bisa bercahaya itu di apa ya, di organ dalamnya itu yang terbang, itulah jimatnya, termasuk ilmu hitamnya. Ngapain lagi? Cuma nggak bisa. Terus katanya indera penciumanmu kan tajam nih. sangat tajam. Kira-kira kalau diraganya orang ini masih bisa nggak? Tentu saja bisa. Di mana ada mangsa? Ke arah dong. Woi, woi, woi. Duh, ini bukan ragam. Ini bukan ragam. Percuma. Kamu cari pun nggak akan bisa karena ini bukan ragam. Saya sangat senang dengan darah-darah bayi dan darah-darah orang yang baru melahirkan. Saya hisap darahnya. Suka dengan baunya juga ya, amis. Ya, saya memakan darah itu. Terus kamu itu beranak juga nggak? Kan kamu seperti layaknya manusia perempuan. Ya, tapi jiwa saya sudah saya berikan. Jadi saya hanya mencari darah. Itu saja tujuan saya dan bisa hidup selamanya. Apa kamu juga menikah? Tidak. Terus untuk apa kamu menjadi cantik, menjadi awet muda, kalau tidak untuk menikah? Kan percuma. Berarti emang udah buta biasa. Berarti nggak bisa membedakan lah. Tujuannya ini udah tertutupi, udah ilmu hitamnya.
bisa, yang kita ambil karena cuma sukmamu. Cuma kamu gak akan bisa berubah juga. Ya, apalagi Mas Dani, ada yang ditanyakan juga gak tentang kuyang ini? Dari daerah seberang. Intinya ya itu. Kuyang Berikan saya anak bayi. nggak Berikan saya ada anak di bayi. sini. Ya di sini kita menguak tentang itu. Kuyang ini tujuannya tadi kan udah jelas. Dia ingin awet muda, terus makanannya apa. Dan ini termasuk udah masuk ke ilmu hitam. Karena dia menggunakan jimat yang telan. Seperti halnya kalau di daerah kita ini, daerah Jawa, ada juga ilmu kebal. Cuma dia bukan jimat yang dia makan, dia seperti halnya besi. Itu termasuk ilmu kebal juga yang menggunakan cara ditelan. Itu akan menyatu ke tubuh. Ada cara ngetesnya. Dan ini juga dia juga menggunakan untalan atau ditelan. Cuma yang ditelan ini bukan besi atau apa, melainkan jimat. Dari situlah kuyang itu bisa memancarkan cahaya di usus atau di seperti lambungnya itu. Nah, ketika dia itu berubah, kuyang akan melepas kepalanya. Gimana? Mau nanya dulu, Ya, panggil mbak apa ibu ini? dia perempuan. Perempuan, bu ya, bu ya, Mak. Bu, bentuk tangan kayak apa bu? Ya, bentuk sampean seperti apa? Seperti manusia lah. Seperti manusia katanya. Ya. Gimana Mas Dani? Ada lagi? Tapi saat malam hari saya berubah dan melepaskan tubuh saya. Yang saya banyak hanya kepala dan organ tubuh, dan gigi saya bertaring. Tujuannya buat apa gitu? Tujuannya buat apa? Cari darah. Cari darah. Cari darah itu. Ya. Ya, intinya gitu saja. Itu ritual tiap malam harus mendapatkan makan, dan dalam tiap malam itu nggak selalu dia itu mendapatkan, karena yang bekerja itu bukan dirinya, bukan kemauannya sendiri, tapi ilmu hitam yang udah menguasai dirinya. Ilmu itu akan mendorongnya untuk melepaskan kepalanya dari badannya. Dan yang kasihannya gini, dia kan seorang wanita. Dengan pelajari ilmu itu, saya kira tujuannya untuk menikah supaya mendapatkan laki-laki yang lebih wow gitu. Ternyata enggak. Laki-laki. Hanya uangnya yang saya manfaatkan. Hanya uangnya. Dia nggak tahu ya kalau kamu itu kuyang. Ya. Kasihan juga. Ya susahnya itu kalau dia udah apa ya, udah meninggal, apa kata meninggal gitu. Terus coba kita bayangkan aja di antara jadinya itu seperti apa.
Apa dia bisa meninggal dengan tenang, apa dia menjadi kuyang selamanya. Karena banyak di seberang sana itu ilmu hitam juga selain kuyang. Dan akhirnya apa? Ketika dia udah meninggal, dia itu tidak meninggal dengan sewajarnya. Benar meninggal cuma di malam harinya. Dia akan bangkit seperti halnya mayat hidup. Dia akan mencari mangsa. Itulah ya, ilmu hitam itu untuk apa kita pelajari? Enggak akan ada untungnya, melainkan hanya menyesatkan kita semata. Emang kita awalnya ditawari dengan tawaran yang enak-enak, tawaran yang memikat, membuat kita tertarik. Namun setelah kita masuk ke dalamnya, maka kita seperti halnya diperbudak oleh ilmu itu sendiri karena tidak merasa tenang. Selalu ilmu hitam yang menguasai dirinya. Ya, mungkin cukup ini aja, mungkin diambil pelajaran. Ya, itulah kuyang. Mungkin nanti setelah kita keluarkan, Mas Ryan ada penjelasan. Kita keluarkan aja ya Mas Daniel. Ya. Ya Allah. Gimana tadi Mas Dimas? Ya, intinya sedikit pengakuannya yang dimana dia itu seorang wanita ya. Ya. Seorang wanita, terus dia itu memiliki ilmu kuyang melalui seperti umumnya lah, melalui jimat untangan itu. Dan tujuannya itu apa? Tujuannya dia itu pengen hidup abadi, awet muda gitu. Dan kenapa dia itu menjadi kuyang? Ya itu, dia menjadi kuyang untuk mencari makan supaya dia tetap bisa bertahan awet muda, Bertahan hidup sama ilmunya nambah gitu. iya gitu. Itu kalau pengakuan dia sih tiap malam dia itu berubah, cuma ya nggak selalu lah, nggak semulus itu untuk mendapatkan makanannya. Karena di sana juga kita tahu sendiri, warga sana pastinya udah hafal. Kalau udah ada kuyang pastinya nggak 1 kali 2 kali dia datang ke daerah ini, pasti dia akan mengintai terus. Ini warga sana kan ya kendel-kendel lah, berani. Ininya kalau dari pandangan saya sendiri, kasihan sih, percuma pelajari ilmu itu kan termasuk ilmu hitam, terus menyiksa raganya sendiri. Dia dikuasai oleh ilmu kuyang. Mungkin dari Mas Ryan sendiri yang tadi gimana ke sana, gimana? Saya melihat dari penerawangan sih ya. Tadi pas kuyangnya masuk ke saya itu ya, dia itu kalau siang hari itu ya berkumpul dengan tetangga-tetangganya gitu. Tapi kalau udah malam dia nggak bakal keluar dari rumah kecuali si kuyang itu. Jadi kalau nggak salah itu segini dilepas sama rekan kerjanya gitu, khusus ada hatinya gitu. Wah, ngeri. Dan dia itu emang belum bersuami ya? Kalau saya lihat tadi enggak, tapi kalau apa ya, dengan wajahnya kalau dia jadi manusia itu cantik banget. Jadi sahabat,
karena efek dari ilmu itu. Tapi kalau udah berubah, aduh serem itu bila serem. Kalau mitos, nggak tahu ini mitos atau faktanya, itu yang saya tahu itu kuyang itu takut dengan bawang merah terus garam gitu, kalau nggak salah sih, kalau nggak salah gitu sih sahabat ya. Bagi kalian yang tahu ya mungkin itu. Dan juga kalau misalnya rumah kalian nggak mau dibobol sama yang kayak kuyang gitu, bacakan selawat, baca rotib sahabat. Sebelum kalian baca rotib, kalian bersihkan rumah sebersih-bersihnya, jangan sampai ada satu kotoran, jangan sampai ada putung rokok gitu. Kalian bacakan rotib, insya Allah kalian bakal mendapatkan barokahnya Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad. Ya, mungkin pesan-pesannya Mas. Ya, kalau ngelihat kuyang ini saya langsung teringat sih dengan sesosok makhluk yang ada di daerah kita sendiri ini. Kuntilanak. Kuntilanak ini nggak jauh beda dengan kuyang. Cuma bedanya kalau kuntilanak ini makhluk yang dimana asli, nggak ada unsur manusia, makhluk gaib lah, makhluk astral. Jadi kalau Abah Yai sendiri memandang seperti halnya kuntilanak, pocong, genderuwo itu kan manusia namun jenisnya jenis kasar, apa ya, nggak sehalus jin lah. Kalau jin udah beda lagi gitu. Tuh kuntilanak ini kerjanya juga sama, dia itu kalau ada daerah Mas Ryan, dia itu suka menjilat, memakan. Ini kalau di daerah kita ya, daerah kita itu, makanya mungkin bagi para wanita ini, lebih wanita yang jadi inceran ini, mungkin bagi para wanita ya jagalah kebersihannya, terutama kalau habis ngebuang itu bekasnya itu kalau paling tidak dipendam, dikubur. Iya, kalau kalian buang sembarangan, kalau untung-untung kalau cuma dimakan aja. Kalau dijadikan orang media santet, siapa tahu, kan kita nggak ada yang tahu. Maka dari itu lebih berhati-hati lagi. Mungkin pesan saya cuma jangan pernah melakukan ilmu atau menjalani ilmu hitam apapun jenisnya, karena ilmu hitam itu tidak sebaik atau sebagus apa yang dia ceritakan pada awalnya dia cuma mengiming-imingi supaya kita itu tertarik, namun ketika kita udah menjalaninya maka kita akan dikontrol olehnya. Mungkin itu aja dari saya Mas Ryan. Cukup sih dari saya ya, itu tadi jangan dicontoh kalian menganut ilmu hitam, gak boleh menyekutukan Allah ya, itu dilarang ya. Mungkin cuman itu saja yang bisa kita sampaikan. Bila di dalam video ini ada baiknya bisa diambil, kalau ada buruknya bisa dibuang ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.